Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema yang kedua pembelajaran 3 dan 6. Tapi dalam video kali ini akan dirangkum pembelajaran 4 sampai 6 saja karena pembelajaran 3 isinya sudah pernah kita bahas dan kalian boleh silakan baca-baca sendiri ya. Kita akan bahas pembelajaran 4 sampai 6 saja. Sebelumnya, siapkan dulu buku pelajaran kalian dan alat tulis, dan persiapkan diri kalian. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Oke, baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya yaitu untuk membuat sebuah bangunan. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum membangun sebuah bangunan? Ya, sebelum dibangun suatu bangunan harus dirancang dan digambar terlebih dahulu oleh seorang arsitek. Kita pernah bahas ini ya di profesi. Arsitek itu pekerjaannya merancang dan menggambar suatu bangunan. Nah, ada apa saja sih hasil-hasil karya arsitek? Mari kita lihat penjelasannya satu persatu berikut ini. Yang pertama, Candi Borobudur. Ini adalah hasil rancangan arsitek zaman dulu. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar dan sangat terkenal di Indonesia. Pada abad ke-9, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, raja dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa dengan bentuk bangunan punden berundak-undak yang terdiri atas 10 tingkat. Salah satu keunikan dari Candi Borobudur ini, jika kamu berjalan searah jarum jam, maka pada relief Borobudur akan bercerita tentang kisah yang sangat melegenda, yaitu Ramayana. Keseluruhan relief yang ada di Candi Borobudur mencerminkan ajaran Sang Buddha. UNESCO mencatat Candi Borobudur sebagai daftar peninggalan sejarah dunia atau World Wonder Heritages. Selanjutnya ada Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur merupakan waduk yang membendung aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai terbesar di Jawa Barat yang membentang dari Gunung Wayang di Kabupaten Bandung, hulunya, dan bermuara di ujung Karawang sebagai hilirnya. Ukuran Waduk Jatiluhur memiliki lebar puncak 10 meter, lebar dasar 600 meter, dan tinggi maksimum 105 meter dan panjang puncak 1220 meter. Apa itu waduk? Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Kegunaan dari waduk antara lain menampung dan mengalirkan air ke sebuah PLTA, penyedia air bersih, irigasi untuk mengairi sawah, dan sebagai pengendali banjir. Selanjutnya ada Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu merupakan jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, dan Pulau Madura, tepatnya di Bangkalan. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri atas 3 bagian, yaitu layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Berikutnya ada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal memiliki banyak keistimewaan dan dibangun dengan landasan semangat kebinekaan. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga baru bisa digunakan pertama kali pada tahun 1978.
Perancang masjid ini bernama Frederick Silaban. Selanjutnya ada Rumah Kampung Naga. Kampung Naga berada di kilometer 32 jalan antara Kabupaten Garut, Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga ini berada di Desa Neglasari, Kecamatan Saluwu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Keunikan Kampung Naga terlihat dari bentuk dan konstruksi bangunan. Ornamen rumah dibuat seragam, mulai dari bahan sampai pada potongan bangunan dan arah menghadapnya. Rumah-rumah ini tersusun sejajar dan tertata dengan rapi. Bahan bangunan yang digunakan diantaranya terbuat dari kayu, bambu, daun nipah, dan ijuk atau alang-alang. Rangka bangunan terbuat dari kayu. Daun nipah dan ijuk digunakan untuk bagian atap. Keberagaman adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Beberapa sikap yang dapat diterapkan untuk menghargai keberagaman antara lain, yang pertama yaitu sikap toleransi. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, dan menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Setiap daerah di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai bangunan rumah adat yang unik. Bentuk yang beragam menjadi inspirasi dalam mendesain rumah atau bangunan dengan nuansa lokal. Rumah joglo dari Jawa. Masih ingat ya kalian dengan bentuk rumah ini? Rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah adat ini terbagi dalam beberapa tempat seperti pendapa, pringgitan, dalam sentong, gandok tengen, dan gandok kiwu. Yang kedua, ada rumah Krongbade Aceh. Rumah adat ini biasa disebut juga rumah Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya lagi, anak tangga di rumah ini berjumlah ganjil. Dinding rumah terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lukisan. Pada bagian atap rumahnya diberikan material daun rumbia. Adapun untuk lantai terbuat dari bambu atau enau. Selanjutnya ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Masih ingat ya kalian ya dengan rumah ini? Rumah gadang atau rumah baginjong merupakan sebuah sebutan bagi rumah asal Sumatera Barat. Keunikan rumah adat ini terlihat pada bagian atap yang memiliki bentuk seperti tanduk pada ujung atapnya. Pada bagian depan rumah biasanya dilengkapi dengan ukiran ornamen dan bermotif akar, bunga, daun, dan bidang persegi 4 serta jajar genjang. Sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia tentang puisi. Kemarin kita sudah bahas pengertian puisi, sekarang kita lihat jenis-jenis puisi. Puisi terdiri atas berbagai jenis, salah satunya jenis puisi berdasarkan isi. Dibedakan menjadi balada, yaitu puisi yang berisikan sebuah cerita. Yang kedua ada romance, yaitu puisi yang berisikan perasaan kasih sayang terhadap seseorang. Lalu yang ketiga ada elegi, yaitu puisi yang berisikan ungkapan duka dan keluh kesah serta kesedihan. Ada himne atau pujian, puisi yang berisi puji-pujian. Yang kelima ada ode, puisi yang berisikan nada serta gaya yang bersifat resmi. Dan yang terakhir ada satire, puisi yang berisikan sindiran atau kritikan kepada pihak tertentu. Makna puisi bagi penyair. Penulis puisi disebut penyair ya. Setiap penulis puisi pasti memiliki maksud dan tujuan ketika mereka membuat puisi.
Umumnya, penulis membuat puisi untuk mengungkapkan isi hati. Namun ada juga penulis yang membuat puisi sekadar untuk kesenangan semata. Maksud dan tujuan tersebut sering tersembunyi di balik lambang-lambang dan bahasa kiasan yang digunakan oleh penyair. Sekarang kita beralih ke IPS, melestarikan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan tentunya bisa terganggu. Berikut ini beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan. Masyarakat dapat melakukan penghijauan atau reboisasi, sengkedan, pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Yang kedua, berdasarkan prinsip mengurangi. Bisa dilakukan dengan cara mengambil sumber daya alam sebaiknya jangan diambil secara berlebihan, jadi kita harus berhemat dalam menggunakannya. Dan yang terakhir, prinsip daur ulang, yaitu melakukan pengolahan kembali suatu bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang begitu banyak dan terus-menerus berkembang dari masa ke masa. Untuk itu, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam di sekitar semaksimal mungkin dan sebijak mungkin. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, di bidang pertanian. Tentu saja, alam Indonesia yang luas dan membentang bisa kita gunakan untuk menanam padi, menanam jagung, sebagai lahan pertanian. Yang kedua, perikanan. Tak hanya tanah, Indonesia juga punya laut yang luas, jadi bisa digunakan untuk di bidang perikanan sebagai mata pencaharian. Lalu ada juga di bidang pertambangan, peternakan, perkebunan, dan di bidang pariwisata. Semuanya bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Mari kita beralih sekarang ke seni budaya dan prakarya atau SBDP tentang tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari emosi manusia secara bebas atau setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosional yang tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Salah satu hal yang membedakan tari kreasi tradisi dan kreasi baru adalah sumber gerak tarinya. Tari kreasi baru selalu berpijak pada kenyataan duniawi dan bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Masing-masing seniman tari kreasi baru mengembangkan teknik, idealisme, dan kreativitasnya sendiri-sendiri. Gerak dalam jenis tari kreasi pada dasarnya dapat dikembangkan menjadi beberapa sumber gagasan gerak. Pada umumnya, sumber ide gerak dari tari kreasi dapat berangkat dari pola gerak tari tradisional atau lepas dari pola gerak dalam tari tradisional. Jadi pada intinya, tari kreasi baru ini tidak berpusat atau mengikuti aturan tari tradisional. Semuanya bebas. Mulai dari polanya, geraknya, rangkaiannya, semuanya dibebaskan. Karena penari bebas mengkreasikan atau menciptakan kreasi baru dalam sebuah tarian. Oke, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga dapat dipahami dengan baik, dicatat yang penting yang perlu dicatat. Semoga semuanya tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.